Dahulu, di sebuah kota kecil yang terkenal dengan kelezatan rotinya, ada sebuah toko roti bernama Roti Murni Jaya. Toko itu sangat populer. Roti-roti keluar dari oven setiap pagi dengan aroma yang menggoda siapapun yang melewati jalan di depan toko. Namun, di balik kesuksesan itu, tersembunyi kisah kelam tentang sang pemilik toko, yaitu Pak Herman. Pak Herman adalah pria berperut buncit dengan wajah yang selalu cemberut. Meski tokonya ramai pembeli, sifatnya yang kasar dan suka marah-marah membuat para karyawan tidak betah bekerja lama di sana. Pak Herman sering berteriak dan memaki, bahkan tak jarang ada karyawan yang menangis saat bekerja. Kalau telat sedikit, potong gaji. Roti gosong, itu gaji kamu yang hangus. Itulah kalimat-kalimat yang hampir setiap hari keluar dari mulutnya. Salah seorang karyawannya, Sari, adalah ibu muda yang bekerja keras demi keluarganya. Suatu hari, Sari datang terlambat 5 menit karena anaknya sakit. Wajahnya pucat, tapi ia tetap memaksakan diri untuk bekerja. Namun, alih-alih dimengerti, Pak Herman langsung mengamuk. "Kamu pikir saya peduli sama anak kamu? Ini toko saya. Disiplin itu nomor 1. Tanpa ampun, gaji Sari dipotong separuh hari itu. Air mata Sari pun jatuh, tapi ia hanya bisa diam sambil meneruskan pekerjaannya di dapur. Semakin hari, kelakuan Pak Herman semakin menjadi-jadi. Para pekerja menderita, namun tak ada yang berani melawan. Hingga suatu pagi, sesuatu yang aneh pun terjadi. Hari itu, toko Pak Herman terlihat sepi. Biasanya antrian sudah mengular sejak subuh. Tapi pagi itu tak seorang pun datang. Pak Herman mengernyitkan dahi. "Kemana pelanggan-pelanggan saya?" gumamnya. Ia menatap rak-rak roti yang sudah siap dijual. Tetapi roti-roti itu tampak aneh warnanya, lebih pucat dari biasanya. Dan aromanya busuk. Pak Herman kaget. "Bagaimana mungkin? Ini roti segar," teriaknya. Karyawan yang ada di dapur pun bingung, padahal mereka membuatnya seperti biasa. Siang itu, seorang pelanggan tetap datang. "Pak Herman, kenapa rotinya bau?" "Saya tidak mau beli." Pelanggan lain yang datang pun mengeluh hal yang serupa. Bahkan, beberapa mengatakan rotinya berjamur meski baru keluar dari oven. Pak Herman marah besar. Ia menyalahkan semua karyawan. "Dasar kalian semua tidak becus. Pergi dari sini. Semua kalian dipecat," teriaknya sambil menunjuk keluar pintu. Namun, ketika sore tiba dan toko masih kosong, Pak Herman mulai merasa ada yang tidak beres. Di luar sana, hujan mulai turun deras, dan suasana mendadak mencekam. Saat ia sendirian merapikan sisa roti-roti, terdengar suara-suara aneh. "Roti busuk seperti hatimu." Pak Herman terlonjak kaget. Siapa itu? Tapi tak ada siapa-siapa, hanya suara gemuruh hujan dan angin. Tak lama kemudian, rak-rak roti mulai bergetar. Satu persatu roti jatuh ke lantai dan membusuk dalam hitungan detik. Baunya semakin menyengat hingga Pak Herman hampir pingsan. Tangannya pun gemetar, keringat dingin mengucur di wajahnya. "Tolong, tolong!" teriaknya. Tapi suara itu seolah ditelan hujan. Malam itu, tubuh Pak Herman tiba-tiba meriang. Badannya panas seperti terbakar. Dalam tidurnya,
Ia bermimpi dikerubuti roti-roti busuk yang menjelma menjadi sosok-sosok pekerjanya. Wajah Sari dan karyawan lain muncul dalam mimpi buruknya dengan tatapan sedih dan penuh amarah. Kami bekerja untukmu, tapi kau tidak pernah menghargai kami. Kau mengambil rezeki kami, kini rasakan apa yang kau perbuat. Pak Herman terbangun sambil menjerit. Seluruh tubuhnya dipenuhi ruam-ruam merah yang bau busuk, seperti roti yang ia buat. Keesokan harinya, toko itu tutup. Orang-orang di kota hanya mendengar kabar bahwa Pak Herman jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Rumahnya dipenuhi bau aneh dan tak ada yang berani mendekat. Beberapa bulan berlalu. Roti Morni Jaya tinggal kenangan. Tak ada yang tahu bagaimana nasib Pak Herman selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, kota itu belajar satu pelajaran penting. Ketika seseorang memperlakukan orang lain dengan semena-mena, cepat atau lambat, keadilan akan datang dengan caranya sendiri. Dan sampai hari ini, orang-orang masih bercerita tentang toko roti yang dulunya ramai, dan tentang bos tamak yang akhirnya memakan azab dari roti-roti buatannya sendiri.